Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali di channel Pak Guru Fitrah. Untuk latihan soal TKA PKN bagian kedua ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan ideologi negara. Mari kita melihat di slide berikutnya. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara. Karena perdebatan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, atau sosialisme. Namun pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara. Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologi tersebut karena Pancasila A. Menyatukan paham ideologi yang berkembang di masyarakat. B. Berfungsi sebagai identitas nasional yang menghilangkan keberagaman. C. Menjadi dokumen resmi pertama yang ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. D. Menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil. E. Merupakan ideologi yang nilai-nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut. Nah, soal ini adalah soal ideologi. Berarti kita akan membahas materi terkait awal-awal kemerdekaan Indonesia pada saat ideologi negara Indonesia dirumuskan, atau di buku pendidikan Pancasila itu ada pada bab sejarah perumusan ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi ini bisa diartikan sebagai sebuah paham, ya, pendirian, prinsip, ya, dari sebuah negara. Setiap negara punya ideologi, dan Indonesia telah sepakat Pancasila ini sebagai ideologi negara. Terus, apa hubungannya dengan pertanyaan sebelum saat ini yang menanyakan terkait alasan utama Pancasila dijadikan sebagai ideologi? Mengapa bukan paham-paham tertentu dijadikan sebagai ideologi? Misalnya, paham agama, paham sosialisme, paham nasionalisme. Nah, kita akan melihat di slide berikutnya alasan-alasan kenapa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi. Sebelum Pancasila ini sepakat, ya, dijadikan sebagai ideologi, di awal kemerdekaan itu ada sebuah perdebatan terhadap apa yang akan menjadi ideologi kita. Yang pertama ada kelompok Islam yang menginginkan negara berdasarkan syariat. Kemudian ada kelompok nasional sekuler yang ingin negara tanpa dasar agama tertentu atau memisahkan urusan agama dan urusan negara. Urusan agama menjadi urusan privat atau individu-individu. Sementara yang berhubungan dengan negara, simbol-simbol agama itu tidak boleh diadakan. Ini paham nasional sekuler. Kemudian paham sosialis, ingin dasar negara sosialisme atau komunisme. Nah, di sini di awal kemerdekaan, kelompok-kelompok ini menjadi kelompok yang ingin dipilih menjadi salah satu ideologi dari negara kita pada saat awal kemerdekaan. Namun, ya, ternyata ketika diambil salah satu kelompok ini, maka Indonesia itu bisa terpecah, ya. Ini pada awal kemerdekaan Indonesia, ya, ketika Indonesia sudah menyatakan proklamasi, tapi Pancasila kemudian digugat kembali oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila, ya, sebagai ideologi lain. Nah, agar Indonesia tidak terpecah belah, maka jalan tengah itu adalah Pancasila. Pancasila ini telah dirumuskan sebelum negara kita merdeka. Dan pada saat itu, di tanggal 1 Juni
atau 29 Mei sampai 1 Juni itu para pendiri bangsa kita sudah berdiskusi, sudah berunding, sudah bermusyawarah terkait dasar negara bangsa Indonesia. Maka pada tanggal tersebut, di tepatnya pada tanggal 22 Juni itu hampir seluruh itu sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi, walaupun masih ada perdebatan terkait dasar negara kita. Nah, pada tanggal 18 Agustus Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara. Walaupun sudah disahkan, ternyata banyak angin-angin atau perdebatan di kalangan masyarakat, kelompok-kelompok tertentu yang tetap ingin mengganti Pancasila ini sebagai ideologi mereka. Namun hingga saat ini ya, Pancasila ini tetap menjadi ideologi karena ini sudah disepakati di tanggal 18 Agustus ya, dan merupakan jalan tengah. Jalan tengah berarti mengakomodir semua ideologi yang ada atau paham-paham yang ada di masyarakat, bisa mengakomodir. Kita lihat lagi slide berikut. Mengapa Pancasila diterima sebagai ideologi dan seluruh masyarakat itu setuju bahwa Pancasila itu dapat diterima sebagai sebuah ideologi. Walaupun sebagian kelompok juga masih ada yang tidak setuju atau tidak berpendapat sama bahwa Pancasila ini adalah sebuah ideologi yang bisa mengakomodir semua paham-paham yang ada di masyarakat. Kita lihat dulu bahwa Pancasila ini mudah diterima karena menyatukan perbedaan pandangan. Kemudian fleksibel nilainya. Semua orang bisa mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila sesuai budaya-budaya mereka, dan tidak juga menghapus agama atau budaya tertentu jadi ideologi pemersatu bangsa. Nah, jadi walaupun ini ya, Pancasila itu pada saat diresmikan di tanggal 18 Agustus tahun 1945, itu kelompok-kelompok tertentu masih ada ingin untuk menggantikan Pancasila, atau masih mereka tidak menerima Pancasila itu sebagai ideologi. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Saya kira kita semua ingat ada peristiwa PKI ya di Madiun, kemudian G30 SPKI, pemberontakan negara Islam, ya, pembentukan negara Islam, ya, itu adalah salah satu upaya-upaya untuk bagaimana Pancasila itu digantikan dengan ideologi-ideologi yang lain. Tapi hingga saat ini Pancasila ini masih relevan sebagai sebuah ideologi karena nilai Pancasila itu dapat menyatukan semua perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Maka kalau kita lihat soal tadi terkait pertanyaan yang ada di slide pertama, maka jawaban yang tepat itu adalah D. Kita akan lihat soalnya. Seperti apa ya? Kembali lagi soalnya. Nah, ini soalnya tadi ya, dari penjelasan-penjelasan tadi yang diberikan bahwa Pancasila ini dapat diterima menjadi sebuah ideologi karena memang itu menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil. Jadi jawabannya D ya. Jadi kelompok Islam, kelompok nasionalisme, kelompok sekulerisme itu sepakat bahwa akomodir mereka tetap diterima walaupun sebagian kecil itu ada juga kelompok yang tidak menerima sehingga melakukan pemberontakan. Tapi pada umumnya nilai-nilai yang ada di Pancasila itu fleksibel, dapat diterapkan, dan seluruh kelompok masyarakat bisa dimasuki oleh Pancasila tanpa harus mengkerdilkan kelompok tertentu. Jadi jawabannya yang tepat di sini bahwa alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara itu dalam situasi keberagaman ya, jadi kata kunci keberagaman. Ideologi itu karena dapat menyatukan perbedaan pandangan. Itu menyatukan perbedaan pandangan. Jadi di sini kata kuncinya keberagaman. Berarti keberagaman ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat opsinya,
kalau menyatukan paham ideologi yang berkembang di masyarakat, saya kira tidak ya, karena Pancasila itu ideologi yang berdiri sendiri, tidak tercampur dengan ideologi tertentu. Kemudian nilainya juga justru Pancasila bisa masuk ke semua ideologi, bukan menyatukan semua ideologi ya. Kemudian berfungsi sebagai identitas nasional, ya betul, Pancasila sebagai alat pemersatu, sebagai simbol, tapi bukan ini ya, bukan maunya soal. Karena maunya soalnya itu situasi keberagaman, bagaimana Pancasila menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian menjadi dokumen resmi, ini boleh jadi fungsinya Pancasila ya. Merupakan ideologi yang nilainya mudah diterapkan pada masa tersebut. Saya kira Pancasila itu, untuk jawab ini, Pancasila itu bukan masa itu saja diterapkan, tapi masa sekarang Pancasila masih relevan, dan dia adalah menyatukan perbedaan pandangan seluruh golongan masyarakat secara adil. Saya kira jawaban ini deh. Semoga penjelasan yang diberikan itu dapat dipahami, bahwa kunci dalam mengerjakan soal PPKN itu adalah cari kata kuncinya dalam setiap soal. Dan soal yang ini kata kunci keberagaman. Maka keberagaman itu berhubungan dengan pandangan, pendapat, perbedaan. Nah, kita carilah Pancasila yang mana sini bisa berhubungan dengan menyatukan. Jadi kita kalau ada kata keberagaman, perbedaan, berarti kita cari opsi sini menyatukan. Kalau dilihat opsi ini ada menyatukan, ada opsi A dan D. Nah, kita lihat juga redaksi berikutnya. Kalau menyatukan semua paham ideologi, itu bukan. Kalau menyatukan perbedaan pandangan, ya ini boleh. Karena pandangan itu pendapat ya. Nah, kalau ideologi mau disatukan itu sulit. Nah, Pancasila tidak memiliki otoritas itu. Tapi kalau menyatukan pemikiran, nilai-nilai, ya Pancasila itu bisa ya, fleksibel, karena nilainya bisa diterapkan di seluruh budaya ataupun kelompok masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.